Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa diberikan semangat dalam menimba ilmu. Khususnya pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbagi tentang pengantar daripada pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ataupun memberikan pengantar tentang pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Oke, adapun tujuan utama daripada organisasi yang berorientasi pada laba tentunya akan memaksimalkan nilai pemegang saham ataupun nilai perusahaan tersebut dalam jangka pendek. Entah itu dia mendapatkan citra yang positif, entah penjualannya meningkat, entah pemesanannya meningkat, entah dia lebih dikenal, ataupun dia menguasai pasar dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya karena orientasi perusahaan itu ada dua, apakah yang bergerak di bidang laba yang mencari keuntungan atau yang bergerak di bidang nirlaba yang sifatnya sosial. Nah, pada kesempatan ini kita lebih banyak membahas tentang perusahaan yang berorientasi pada laba. Selanjutnya, pengukuran kinerja merefleksikan pengaruh bottom line dari berbagai area kinerja. Maksudnya adalah adanya pengaruh setiap lini daripada satuan perusahaan tersebut. Anggap saja ada bagian produksi, ada bagian administrasi dan umum, ada bagian pemasaran, ada bagian gudang, ada bagian akuntansi, dan lain sebagainya. Jadi, bagian-bagian tersebut ketika kinerjanya baik, satu sama lain baik, maka refleksi daripada keseluruhannya akan menjadi baik pula. Oke. Lalu dalam penciptaan nilai di mana kembali lagi orientasi utama ataupun tujuan utama daripada organisasi yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba. Itu ada sebuah nilai yang harusnya dibangun juga, yaitu di mana nilai dari aset ekonomis dapat dihitung pada waktu tertentu dengan mendiskonto aliran kas di masa yang akan datang. Jadi aset itu pastinya akan memiliki nilai ekonomis ataupun umur ekonomis. Anggap saja kita memiliki kendaraan. Kendaraan itu tidak mungkin kita beli di tahun 2010, di tahun ini 2021 kok nilainya tetap. Pasti akan berkurang. Setiap tahunnya akan berkurang, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa akan terus tergerus oleh depresiasi ataupun akumulasi penyusutan. Sehingga di sini akan mencoba memaksimalkan laba ekonomi. Kenapa? Karena laba ekonomi itu cakupannya lebih luas. Misalkan tadi adanya nilai lebih daripada perusahaan yang dimiliki. Atau misalkan umur ekonomi sebuah kendaraan 5 tahun, tapi secara laba ekonomisnya itu bisa setara 10 tahun. Dengan
adanya perawatan, dengan adanya pengoperasionalan yang sesuai standar, sehingga laba ekonomis itu bisa lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Lalu selanjutnya adalah kinerja tindakan pasar. Nah, kinerja ini merupakan salah satu cara untuk menilai perubahan nilai itu sendiri. Jadi dengan menggunakan pengukuran pasar dari kinerja yang didasarkan pada perubahan nilai pasar, itu nantinya bisa mewujudkan nilai yang diciptakan. Apakah adanya return bagi pemegang saham, ataukah mungkin bisa diukur secara periodik, baik itu tahunan, kuartalan, ataupun bulanan, dan lain sebagainya. Lalu, sebagai daya tarik yang kuat, di mana ini bisa memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai perusahaan. Seperti misalkan bisa menyesuaikan dengan kondisi politik yang sedang memanas, ataupun mungkin gejolak ekonomi yang naik turun, atau misalkan adanya wabah pandemi seperti ini juga. Lalu pengukuran pasar terkendala dengan masalah pengendalian. Secara umum, di mana pengendalian yang semakin kuat, pengendalian yang semakin ketat itu akan mengurangi resiko pasar. Jadi pasar di sini jangan dianggap sebuah tempat ya, sebuah tempat kayak misalkan apakah itu mall, apakah itu pasar tradisional, bukan. Pasar itu ya intinya tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Lalu selanjutnya adalah nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Ini erat kaitannya dengan misalkan ada yang namanya dalam tanda kutip manipulasi ataupun ya strategi lah, intinya lebih halusnya strategi. Jadi strategi misalkan sendiri untuk mengejar target penjualan, maka sales itu menitipkan barang dulu ke salah satu toko, sehingga ketika pulang dia mobilnya kosong, dianggapnya penjualannya berhasil dengan keras. Lalu berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Hal ini terjadi karena ya kondisi pasar yang bergejolak. Kondisi pasar itu tidak bisa kita prediksi, sehingga kita merencanakan itu jelas. Oh, kita targetkan dalam sebulan 100 box misalkan terjual. Tapi dengan kondisi pasar yang naik turun, pasar yang bergejolak, adanya kondisi politik, adanya kondisi tentang faktor kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan potensi gagalnya dalam mencapai kesesuaian. Lalu, dalam pengukuran kinerja akuntansi, itu laba akuntansi dan return dapat diukur tepat waktu. Maksudnya apa? Kita biasanya mengukur akuntansi itu secara periodik. Apakah tadi kuartalan, mingguan, bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Jadi dengan waktu yang telah ditentukan tersebut itu bisa digunakan sebagai pegangan. Lalu secara konseptual sesuai dengan tujuan organisasi untuk memaksimalkan laba.
Nah, laba akuntansi itu menyediakan keunggulan melebihi aliran kas karena akuntansi berbasis akrual didesain untuk menyediakan kesesuaian yang lebih baik daripada aliran kas masuk dan keluar sepanjang waktu. Jadi akrual sendiri itu kan mengakui ketika terjadi transaksi walaupun kita belum menerima pembayaran. Contoh, Pak Ahmad menerima pesanan dari Pak Burhan senilai 10 kilo beras misalkan. Walaupun Pak Burhan belum membayar, tapi Pak Ahmad sudah menganggapnya itu sebagai sebuah pemasukan. Lalu dikendalikan penuh oleh manajer, di mana manajer sendiri juga nantinya akan mengevaluasi setiap mingguan misalkan ataupun bulanan misalkan, sehingga manajer sebelum mengambil keputusan dia sudah mempertimbangkan berbagai faktor. Lalu standar yang dapat dimengerti. Sebagaimana kita ketahui, akuntansi itu memegang erat prinsip akuntansi berterima umum ataupun adanya standar akuntansi. Jadi standar ini tentunya akan dimengerti oleh berbagai elemen. Lalu kita masuk kepada yang mempengaruhi laba akuntansi. Di antaranya, yang pertama adalah berorientasi pada transaksi, di mana seperti yang tadi sudah saya jelaskan, akuntansi di Indonesia itu secara umum adalah berbasis akrual, di mana basis akrual itu fokus utamanya pada transaksi. Jika sudah terjadi transaksi, maka dianggap itu sudah merupakan pendapatan, walaupun kita memang belum mendapatkan pembayarannya. Lalu, selanjutnya bergantung pada metode pengukuran. Tadi kita juga tahu metode misalkan apakah FIFO, LIFO, ataupun average. Itu kan juga adanya pengukuran. Apakah mungkin sistem periodik ataupun sistem perpetual. Itu juga bisa mempengaruhi daripada laba akuntansi. Lalu, aturan yang bias konservatif. Aturan akuntansi memerlukan pengakuan ataupun pendapat daripada berbagai aspek. Jadi akuntansi ya tidak bisa berdiri di kaki akuntansi atau ekonomi sendiri, tentunya dari berbagai aspek pun juga bisa diperlukan. Lalu mengabaikan nilai perubahan yang tidak dapat diukur secara akurat. Misalkan kayak kepuasan pelanggan, itu kan tidak bisa diukur. Apakah kepuasan pelanggan ini berarti kalau dinominalkan 100.000 ataupun mungkin lain sebagainya. Ini nanti masuknya ke dalam ranah misalkan citra perusahaan ataupun efek positif daripada perusahaan. Jadi ketika kita butuh sesuatu, langsung teringatnya perusahaan itu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dihitung secara akurat. Lalu laba merefleksikan biaya modal yang dipinjam. Secara umum memang kita erat kaitannya dengan peminjaman modal. Seringkali kita dalam berusaha adanya tambahan modal untuk mendapatkan laba yang kita harapkan lebih besar, karena misalkan saja kita ingin berdagang, kita belum memiliki kios, sedangkan dana kita terbatas, maka kita bisa
meminjam terlebih dahulu untuk menambah modal. Lalu mengabaikan resiko dan perubahan pada resiko. Resiko ini bisa berarti kondisi yang terprediksi, dalam artian misalkan seperti inflasi. Oh, tahun ini harga beras misalkan 10.000, maka tahun depan misalkan naik 10% jadi 11.000 misal. Ataupun yang tidak terprediksi, apakah ada bencana, ada wabah, dan lain sebagainya. Lalu fokus pada masa lalu, di mana kita ketahui akuntansi itu bisa berjalan setelah terjadinya proses ataupun transaksi di masa lalu, sehingga ini juga mempengaruhi laba akuntansi. Adapun ukuran kinerja yang dipakai itu bisa berdasarkan ROI. Apa itu ROI? ROI itu adalah return on investment, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang ditanamkan perusahaan pada modal. Rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan nilai investasi, dikalikan 100% ya. Jadi contoh, pendapatan kita 5 juta, investasinya adalah 25 juta. Maka 5 juta dibagi 25 juta ketemulah 0,5 juta dibagi misalkan saja investasi kita 10 juta, yang mudah lah, yang simpel. 5 juta dibagi 10 juta maka setengah, jadi adalah 50% untuk return on investment kita. Sebagai penutup, setiap yang pandai pasti pernah belajar, tapi tidak setiap yang belajar akan mencapai derajat pandai. Maka dari itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Semoga kita menjadi mulia karena ilmu di kemudian hari. Saya rasa yang bisa saya bagikan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon koreksi juga dari segala elemen. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Saya rasa itu dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.